Kompetensi dasar untuk pembelajaran pengetahuan, yakni menelaah struktur dan aspek kebahasaan, teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Untuk kompetensi dasar keterampilan, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Inilah materi utama kita hari ini, yakni tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Silahkan kalian cermati untuk penjelasan tentang struktur dan kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama, tujuan. Tujuan berisi mengenai pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua, alat dan bahan berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang keempat, penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Untuk penutup ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Kebahasaan pada teks prosedur yang sering muncul, yang pertama, penggunaan kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, dan konjungsi. Untuk contohnya, kalimat perintah, masukkan santan setelah daging empuk. Kata masukkan merupakan sebuah kata perintah. Untuk kalimat saran, untuk menghasilkan tekstur yang lembut, sebaiknya. Kata sebaiknya menunjukkan bahwa itu adalah saran. Kalimat larangan, contohnya, hindari penggunaan api yang terlalu besar. Kata hindari itu sebuah larangan. Untuk konjungsi, urutan langkah-langkah pertama, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Kata-kata yang tadi disebutkan oleh Bapak itu adalah contoh dari konjungsi. Unsur kebahasaan pada teks prosedur selain yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya, sering muncul pula penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Untuk contohnya, keterangan alat, contohnya, aduklah larutan itu dengan sendok kayu. Kata dengan sendok kayu menunjukkan keterangan alat. Yang kedua, keterangan tujuan. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Kata jangan terlalu panas agar tidak merusak kain merupakan keterangan tujuan. Kata agar ya. Lalu berikutnya, 3. Keterangan syarat. Jika malam yang digunakan terlalu panas akan merusak kain. Kata jika malam yang digunakan terlalu panas itu adalah syarat. Yang keempat, keterangan akibat. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Di sini hingga kecoklatan menunjukkan keterangan akibat. Dalam pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur, kita mempelajari pula tentang pola pengembangan dari teks prosedur.
Ada 3 pola pengembangan teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang dibuat untuk memandu cara atau memainkan suatu alat. Kedua, teks prosedur yang dibuat untuk memandu cara membuat sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur yang dibuat untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Pada dasarnya, untuk pola pengembangan teks prosedur ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya untuk jenis-jenis teks prosedur. Untuk langkah-langkah menyajikan teks prosedur, bagian ini sudah masuk ke materi untuk kompetensi keterampilan menyajikan teks prosedur. Baik, sampailah kita pada pembelajaran akhir. Semoga apa yang tadi Bapak jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selalu semangat untuk membaca, menambah ilmu dan wawasan, dan selalu menjaga kesehatan.